Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Tuanku Sultan Bintan yang mulia Sultan Husnul, para zuriat Sultan Bintan, alim ulama, para hadirin sekalian. Jadi kita pada pagi ini berada dalam satu momen yang sangat bersejarah, momentum yang sangat penting karena ini menandai kembalinya syariat Islam. Jadi tanah Melayu dikenal sebagai bumi Islam. Dan ketika Islam masih berjalan di tanah Melayu ini, ditandai dengan hadirnya para ulil amri. Dan Allah SWT memilih orang-orang tertentu yang diberikan amanah sebagai para umara. Nah, ketika para umara hilang, syariat Islam juga hilang. Dan salah satu hal yang pokok yang menunjukkan hilangnya Islam adalah hilangnya muamalah. Jadi Islam ditinggal hanya pada urusan-urusan pribadi-pribadi, urusan-urusan yang sifatnya hanyalah urusan masing-masing orang dengan Allah SWT, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Tapi dalam hal urusan-urusan muamalah, kita dipandu mengikuti sistem dari orang lain. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan bahwa kelak umatku setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal akan mengikuti orang-orang sebelum mereka. Bahkan sampai masuk liang hadal pun mereka akan ikut. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum mereka itu adalah para ahli kitab? Kata Nabi, siapa lagi? Nah, inilah yang kita lakukan sekarang. Jadi selama 100 tahun ini kita bermuamalah, berjual beli, berhutang piutang, bertetangga, bermasyarakat, tidak menggunakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, melainkan menggunakan cara-cara sistem yang diciptakan oleh para ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita tengok belum lama di tanah Melayu ini syariat berjalan, itu ditandai dengan adanya mata uang emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Di musola ini saya lihat ada poster yang menunjukkan foto-foto koin-koin emas yang dulu berlaku di tanah Melayu, mulai dari Aceh, Riau, Beli, Melaka, Kelantan, dan seterusnya. Jadi mata uang kita dulu adalah mata uang yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan Allah SWT, yaitu koin-koin emas dan koin-koin perak. Nah, ketika orang-orang Yahudi Nasrani datang ke tanah Melayu inilah pelan-pelan kita meninggalkan syariat Islam yang dimulai dengan dihapuskannya amar, yaitu dihapuskannya sultannya. Karena itu hari ini menjadi sangat bersejarah karena inilah kembalinya Islam di tanah Melayu yang ditandai dengan kembalinya seorang amir, kembalinya dinar dan dirham, dan kembalinya pasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, para hadirin, mungkin hari ini kita hanya 20 orang barangkali, atau 15 orang, atau 30 orang. Tapi ini menjadi momen yang sangat penting bukan hanya bagi umat Islam di tanah Melayu, tapi ini juga menjadi momen yang sangat penting bagi Muslim di seluruh Nusantara, dan menjadi sangat penting bagi Muslim di seluruh dunia. Karena nanti Muslim di seluruh dunia dan juga non-Muslim dari seluruh dunia akan melihat bintang, akan kembali melihat bintang, akan kembali merujuk Kesultanan Bintan, dan mereka akan melihat bahwa syariat Islam mulai ditegakkan di tanah Melayu ini. Karena itu kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada acara pada hari ini, memberikan kemuliaan kepada para hadirin yang menyaksikan momentum ini, dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk ini terus berlanjut setapak demi setapak kembalinya syariat Islam. Dan kembalinya syariat Islam akan diikuti insya Allah dengan sudah pasti adalah kembalinya kemakmuran di tanah Melayu. Karena pada hari ini kayu dari tanah Melayu diambil keluar,
hanya ditukar dengan kertas. Ya, boksit tanah Melayu diambil oleh orang-orang asing, hanya ditukar dengan kertas. Ternak kita diambil, ditukar dengan kertas. Maka dengan adanya emas dan perak, kita katakan pada mereka, boleh kalian ambil kayu kami, boleh kalian ambil boksit kami, tukar dengan emas dan perak, bayar dengan dinar dan dirham. Nah, jadi pada saya ini pun ada, inilah yang namanya rupiah yang asli. Jadi koin rupiah ini adalah 11,2 gram perak. Maka kita masih menyebut uang kita ini 1 juta perak atau 1 juta rupiah. Karena sesungguhnya inilah mata uang kita. Selain perak adalah emas. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan bahwa koin-koin muslim ini adalah yang disebut sebagai dinar 4/4 gram emas. Dan yang disebut dirham adalah 3 gram atau tepatnya 2,975 gram perak. Jadi para hadirin sekalian, mulai detik ini kita bisa mulai mengatakan bahwa kami tidak lagi mau berada dalam liang kadal yang sama dengan para ahli kitab. Kami keluar dari liang kadal, kami mengikuti jejak Nabi, kami bertaati perintah Allah SWT, dan kami berada di bawah perlindungan Sultan. Seorang Sultan yang akan menjadi penegak syariat Islam di tanah Melayu kembali. Jadi marilah bersama-sama kita himpun kekuatan kita, dukungan kita bagi tegaknya kembali syariat Islam di tanah Melayu ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan momentum ini akan menjadi momentum yang bersejarah. Dan sekali lagi, Bintan akan masuk dalam peta dunia, tapi bukan sekedar sebagai peta turisme, tapi peta kembalinya syariat Islam di bumi Nusantara. Dan insya Allah akan menjadi tempat bermulanya syariat Islam di seluruh muka bumi ini, yang sudah kira-kira 100 tahun hilang dari tangan umat Islam. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.